Oke, saya mulai. Kembali mana ininya tadi share-nya. Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya mulai saja. Jadi hari ini dan besok, Sabtu depan adalah kita berbincang mengenai apa namanya, kanker ya, kanker dan anti kanker atau obatnya itu. Ya pertama harus Anda ketahui bahwa kanker itu akibat dari ketidaknormalan ya. Nah, penyebab dari ketidaknormalan itu adalah karena adanya mutasi. Ya, mutasi DNA-nya ya boleh di gennya atau DNA yang bukan gen tetapi berpengaruh terhadap gen itu sendiri. Itu yang pertama ya. Jadi adanya mutasi. Nah, kemudian apa namanya? Mutasi itu sendiri karena adanya polusi ya. Mana ininya? Diteruskan. Yang bahasa Indonesia. Ya, diteruskan berikutnya yang berbahasa Indonesia. Bisa Mbak Laras ya. Ya, jadi itu PPT-nya digerak-gerakan terus sampai apa namanya yang bahasa Indonesia sifat kanker. Saya akan cerita sambil nunggu kalau bisa. Jadi kanker itu sendiri, maaf, adalah suatu penyakit yang mematikan ya. Apabila orang kena kanker itu apa akan matinya itu nggak terlalu lama ya kan. Dan itu yang kedua setelah penyakit kardiovaskuler yang kita bincangkan nanti setelah anti kanker itu sendiri ya. Jadi dibandingkan dengan apa nih COVID-19 ini, COVID-19 itu di urutan sekian belas ya. Kalau kanker urutan kedua setelah penyakit kardiovaskuler. Oke. Nah, kemudian tadi penyebabnya adalah karena adanya keabnormalan ya, ada suatu mutasi pada DNA-nya atau apa di dekat gen itu sendiri ya. Jadi pada DNA terutama pada gen ya. Anda masih tahu kan gen adalah DNA tapi tidak semua DNA adalah gen ya kan. Nah, mutasi ini Anda pelajari lagi nanti macam-macam. Nah, tapi di atas itu adalah mutasi itu akibat daripada polusi ya. Ada polusi, ada mutasi, kemudian penyakit macam-macam ya kan. Salah satunya adalah kanker. Itu yang pertama ya. Jadi urut-urutannya kan. Polusi menyebabkan mutasi, mutasi menyebabkan banyak penyakit, salah satunya adalah kanker. Kemudian yang kedua adalah polusi itu sendiri ya. Ini bisa diubah nggak ini Mbak Laras ke PPT selanjutnya. Jadi polusi itu akibat paling tidak tiga hal utama ya kan. Ada kimia, bahan kimia, yang kedua adalah biologi, yang ketiga fisika ya, seperti pelajaran di SMA dulu kan, ada kimia, ada fisika, ada biologi. Nah, yang kimia itu sendiri ya banyak sekali ya. Utamanya nanti adalah apa? Di makanan. Makanan itu kalau senyawanya apa warna makanan itu adalah hasil sintesis, maka itu juga karsinogenik. Ini makanan, minuman, ya, itu adalah karsinogenik. Demikian juga pewarna pakaian. Jadi semacam di Solo banyak adalah batik ya kan. Maka bahan pewarnanya adalah kebanyakan akibat apa namanya pewarnanya itu menyebabkan kanker gitu kan. Nah itu adalah senyawa kimia. Masih banyak yang lagi nanti kita sebutkan ya. Kemudian yang biologi adalah semacam virus sekarang ini kan. Virus itu ada yang menyebabkan nanti menyisip pada DNA ya kan. Maka menyebabkan kanker. Salah satunya yang perempuan tahu adalah apa namanya kanker rahim.
itu penyebabnya adalah apa? uh, Virus. Coba sebentar saya matiin ini. Ya, oke. Ya, jadi kanker rahim itu akibat daripada virus, sehingga nanti dia menyisip kepada DNA, tidak satu dua nukleotida, ya kan? Bisa ribuan nukleotida itu. Ya, ya itu yang apa? Biologi, ya biologi. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah fisika. Ya, fisika. Apa itu fisika? Bisa dalam bentuk fisik seperti partikel, ya kan? Jadi dari knalpot mobil sepeda motor itu bisa kimianya maupun partikelnya gitu kan. Kalau ada nggak pakai masker itu di jalan raya, terasa betul kadang-kadang, ya kan? Ada apa partikel, ya, kerikil-kerikil kecil lembut itu kan ke mata kita kadang-kadang itu kan. Itu kan. Itu adalah apa namanya fisika. Tapi lebih dari itu adalah radiasi matahari, ya, UV-nya. Kemudian juga radiasi radioaktif yang lain, ya, baik dari alam sekitar kita, bangunan maupun dari tubuh kita ini ada radioaktifnya, ya, zat radioaktifnya. Ini kalau apa namanya itulah yang membuat mutasi sehingga semakin tua cenderung nanti ada penyakit orang tua itu, ya, karena bermutasi menyebabkan penyakit, ya kan. Oke. Itu di luarnya, ya, di luarnya itu. Jadi ada biologi, fisika, kimia. Tapi yang paling berat lagi adalah polusi dari dalam tubuh kita itu sendiri, ya. Ini yang menyebabkan banyak penyakit juga, ya kan. Jadi orang yang stres misalnya, marah-marah, sedih dan sebagainya itu, ya kan, ini akan memproduksi senyawa-senyawa kimia, hormon-hormon yang membahayakan buat tubuh kita, ya, baik pada apa namanya arteri kita, pembuluh darah, ya kan, maupun nanti ke sel-selnya, ya kan. Jadi misalnya saja sudah pernah saya ceritakan, kalau seorang ibu hamil dia suka marah-marah, ya kan, stres, ya kan, maka hormonnya itu bisa menembus sel daripada janin yang dikandungnya, ya kan, sehingga anak yang lahir, baby yang lahir itu sudah membawa apa sifat baik kelakuan maupun tubuhnya ini, ya kan, sesuai dengan yang masuk, ya kan. Jadi hormon-hormon, senyawa kimia termasuk virus. Jadi kalau ibunya mendapatkan HIV virus, ya kan, virus HIV, maka dia bisa menembus sel daripada janin itu sendiri. Ya, jadi di polusi tubuh kita ini, pikiran kita. Maka di negeri yang maju, bagaimana menciptakan, jadi pemerintahnya normal. Kalau di kita ini banyak virusnya, otak ini. Otak yang normal adalah bagaimana supaya rakyatnya ini hidup tidak stres, ya. Dari cara ngomong saja itu, ya, membuat enak hati itu kan. Itu dari ngomongnya saja. Belum lagi di dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Bagaimana orang itu stres? Mungkin karena uang pada umumnya kan. Untuk nyekolahkan anak, uang di Indonesia ini kan. Untuk ke rumah sakit, sekarang lumayan ada BPJS, tapi tidak semua bisa tercover gitu kan. Di barat seperti sering saya bicarakan, di Jerman itu orang asing saja kalau Anda ke sana mau sekolah baik dari TK sampai S3 gratis, apalagi orang pribuminya gitu kan, KTP sana gitu kan. Ini adalah cara supaya orang tidak stres, ya kan. Jadi kendaraan itu tidak perlu setiap orang punya kendaraan sendiri seperti di Indonesia, ya kan. Jadi perlu kendaraan umum yang aman, nyaman dan murah, itulah cukup. Karena kemana-mana pakai kendaraan umum sudah. Dan karena sifat-sifat yang membuat itu apa namanya, ini akhlakul karimah, ya, karena kejujuran, ada naik tram gitu, masuk saja beli tiket sendiri sudah, nggak ada kondektur, ya kan. Demikian juga bis. Ini adalah cara untuk apa namanya orang hidup nyaman,
ya kan, untuk hidup nyaman. Jadi tidak dikejar-kejar masalah sesuatu yang harus mengeluarkan uang gitu kan. Jadi di kala pandemi ini kita lihat di Eropa dan di Jerman itu orang meletakkan saja di pinggir jalan itu makanan dan sebagainya kan. Kemudian orang mengambil pun secukupnya saja. Kalau kita ini kan diletakkan di pinggir jalan habis dalam sekejap, karena ini sikap kita ini bukan orang yang sederhana tapi tamak gitu ya. Jadi ini hubungannya mestinya diatur supaya orang itu tenang, itu nggak mudah stres, nggak mudah marah dan sebagainya itu kan. Antrian panjang misalnya itu juga mencegah terjadi perkelahian kan. Di Indonesia kan masih, karena nggak mau antri ya kan, serobot-serobotan nanti malah kelahi dan sebagainya itu. Ini nih, jadi poin tadi polusi, karena polusi utamanya dari dalam tubuh kita ini ya, di luar juga, tapi tubuh ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan itu ya. Oke, itu satu poin ya, di polusi, mutasi, penyakit macam-macam. Salah satunya adalah penyakit kanker, pembunuh kedua setelah penyakit kardiovaskuler. Bisa ini ya istilah, oke, masuk sini ya. Jadi dalam kedokteran secara umum kanker ini disebut neoplasma, pertumbuhan jaringan yang bersifat otonom. Jadi Anda bayangkan kanker ini kalau ada dua macam ya. Nanti yang Cina ini masih satu tempat saja. Kalau ganas itu sudah kemana-mana ya kan. Maka ada istilah di situ Anda lihat metastasis. Metastasis itu sudah kemana-mana ya. Yang tadinya misalnya karena banyak merokok, kanker paru-paru, tapi kalau sudah lanjut dia bisa ke hati, ke ginjal, ke otak ya. Nah, itu namanya metastasis. Itu menjadi ganas ya kan, menjadi ganas. Oke. Dia punya sifat nanti ada 3 istilah di dalam kanker ini ya. Satu, metastasis. Yang kedua nanti, jadi setelah terbawa ke tempat lain, dia akan hidup ya seperti gerombolan penjahat di tengah hutan. Ya, dia akan merampok darah dari jalur darah yang ada sekitar kita, membuat saluran jaringan baru. Itulah yang disebut dengan angiogenesis. Ya, angiogenesis adalah suatu hal yang baru ya, di mana sel kanker itu mendapatkan makanan dari darah sekitarnya itu. Jadi membuat jalan-jalan baru ya. Kemudian yang ketiga nanti adalah apoptosis ya kan. Jadi tiga ini di dalam istilah kanker sangat dekat. Apoptosis artinya itu mestinya mati ya, tapi kalau sel kanker gak mau mati, jadi atau dibuang ya, mati dan dibuang itu apoptosis. Tapi kalau sel kanker walaupun itu error ya, selnya sudah rusak, dia pun malah bertambah banyak. Itu perbedaannya di situ ya. Jadi kembali, tumor merupakan istilah umum untuk pertumbuhan jaringan yang tidak normal, baik jinak maupun ganas. Jadi tumor kanker yang ganas tadi disebut neoplasma ganas yang berbahaya. Ada obatnya disebut nanti anti neoplastik, ya, anti kanker. Ya, kemudian dari jinak menjadi ganas dengan metastasis. Ya, mengalami metastasis. Pertumbuhan sekunder di tempat lain yang berasal dari tumor primer yang tumbuh di tempat lain dari tubuh. Next please. Ya. Sekarang sekarang ya kan. Nama tumor itu ada 4 macam lebih. Yang pertama sesuai dengan nama penelitinya ya kan. Yang pertama meneliti tumor tulang Ewing, maka disebut tumor tulang Ewing. Ada penyakit lagi Pashe, ada Hodgkin dan sebagainya. Jadi ditempelkan saja nanti nama-nama penemunya. Yang kedua adalah sesuai jaringan yang diserang ya. Jadi tumor apa, kanker apa kan sesuai pada jaringan yang diserang, atau papiler, sistik, folikuler dan sebagainya. Yang ketiga diberi akhiran oma. Ini oma ini biasanya yang uti ya. Jadi pada tumor jinak contohnya jaringan serat disebut fibroma, di fiber kan, fibroma.
Pada tulang rawan, kondroma. Jaringan kelenjar adalah adenoma. Ya, kemudian ada lagi limfoma, ini kelenjar limfe, ya. Kemudian yang keempat, ini yang penting, bahwa diberi nama sesuai dengan asal muasalnya, ya kan? Dari asal muasalnya. Jadi kita ingat di embrio ada 3 jaringan pertama yang terbentuk, ya kan? Ada ektodermal, mesodermal, dan endodermal, ya. Jadi nanti yang mesodermal membuat tulang otot, tulang rawan misalnya. Next please. Ya. Nah, ekto yang paling luar ini yang membuat kulit, ya kan? Membuat kulit, ujung tubuh, jaringan saraf. Itu adalah pada jaringan ektodermal. Nah, sedang endo itu dalaman. Ini membentuk usus, organ-organ di dalam, ya. Jantung, hati, dan sebagainya, itulah endodermal. Nah, kankernya itu kalau dia di tengah-tengah namanya adalah sarkoma. Mesodermal adalah sarkoma. Kemudian pada jaringan yang endodermal atau ektodermal disebut karsinoma, ya. Jadi sama itu, endo maupun ekto, karsinoma. Nah, kalau bergabung keduanya, maka sarkoma dan karsinoma menjadi karsinosarkoma, ya. Nah, kalau ketiga-tiga jaringan itu maka disebut teratoma, baik ekto, endo atau meso, ya kan. Ini ya, jadi kalau endo, ekto, ya, dan yang satunya tadi ekto, maka disebut dengan teratoma, ya. Oke, meso, ekto, endo. Terus. Kemudian ada lagi macamnya tadi adenokarsinoma, ya. Karsinoma, di mana dia? Karena dari karsinoma, dari jaringan itu macam-macam, ya kan. Ada adenokarsinoma perut atau pankreas, dada, ya. Kemudian adeno, ini kelenjar, ya, artinya. Kondro, ini hubungannya tulang, ya. Kondrosarkoma, tulang rawan. Fibrosarkoma, jaringan yang berserat. Kemudian yang kelima ini blastoma, ya. Jenis tumor tertentu yang bentuk awalnya mirip struktur embrio, misalnya neuroblastoma, ya kan. Jaringan saraf, dan mioblastoma, jaringan otot. Oke, jadi itu tadi, ya. Tambah lagi yang kanker darah, ya, leukemia misalnya, kan. Wah, itu produksi leukositnya luar biasa. Ada lagi polisitemia, eritrosit yang tinggi, ya. Polisitomia. Terus, ya. Jadi ini tadi sudah disinggung, ya. Jadi berubahnya dari kanker jinak ke ganas karena adalah proses metastasis, ya kan, terbawa kemana-mana. Nah, pembawanya adalah pembawa sel kanker kemana-mana itu ada 2, ya. Satu sistem peredaran darah, yang kedua adalah kelenjar limfo namanya, ya kan. Nanti ada yang dua-duanya, ya. Misalnya karena pembedahan dari kanker atau tumor jinak nggak sempurna, maka gabungan keduanya masuk darah maupun limfa itu sendiri. Next please. Ya, ini kalau di laboratorium maka akan bisa kita lihat secara fisik, ya, sifat-sifatnya. Jadi nomor 1 misalnya sel normal tumbuh sampai terbentuk lapisan setebal 1 sel saja, ya, dalam cawan, ya kan, di laboratorium. Sedang sel kanker ini menumpuk, ya, karena dia tidak, istilahnya kalau jalan itu ada traffic lightnya, walaupun sudah merah tabrak terus, gitu kan. Itulah sel kanker, ya, maka numpuk, ya. Yang kedua, sel normal melekat dan tersebar pada permukaan cawan piakan, ya. Sebaliknya sel kanker tidak mengenal sel sekitarnya dan melekat pada permukaannya, gitu. Yang ketiga ada namanya protein latch external transformation sensitive protein. Ini sebagai penanda, ya. Jadi sedikit atau tidak ada sama sekali. Ini berhubungan latch tadi dengan enzim lain atau protein lain, protease, ya. Sel kanker memproduksi enzim pemecah protease yang tinggi sehingga akan merendahkan enzim latch tadi itu. Next please. Oke.
Jadi ini sekali lagi sel tumor tadi ya menyerang jaringan sekitar, menembus saluran darah atau limpa. Kemudian sel tumor tunggal atau ganda tadi dilepaskan ke dalam peredaran darah atau limfa. Embolinya terperangkap, jadi yang di bawah itu tadi dalam saluran darah yang kecil. Sel tumor menembus dinding pembuluh masuk ke jaringan di dekatnya, membelah berlipat ganda dan tumor baru tumbuh. Ya. Nah, jadi ini ada apa? Menembus ya dinding pembuluh masuk ke jaringan di dekatnya. Next. Ya. Jadi nanti di dalam life cycle eukariot kita akan mengenal fase-fase S, M, G1, G2, G0. Kita lihat dulu biologi sel ya kan. S itu sintesis, replikasi. M itu mitosis, pembelahan ya kan. Sel. G itu adalah growth ya, tumbuh. G1, G2 itu memisah, G0 adalah fase istirahat ya. Nah, sel kanker tidak berhenti dalam fase istirahat, tetapi terjadi pembelahan terus-menerus ya. Dapat berhenti di mana saja tergantung pada kondisi lingkungannya ya. Sehingga nanti obat-obatnya neoplastik ini biasanya tertuju pada fase pada fase tertentu saja ya. Pada S, M atau G. Next please. Oke. Mekanisme pembentukan tumor tadi ya kan, mutasi tadi, hilang ganti bisa kembali DNA, penambahan bahan genetika baru tadi, masuknya DNA dari virus ya, misalnya dari virus. Ekspresi gen yang berubah disebut dengan epigenetik ya, perubahan tetap cara sel menggunakan informasi genetik atau fase diferensiasi. Virus tadi, DNA yang dalam duri mengacau pembelahan sel. Nah ini tadi saya sebutkan zat kimianya cukup banyak ya, dari partikel asbes, ada beryllium, kadmium dan sebagainya, Anda lihat tuh. Kemudian industri zat warna ya, amin aromatik terutama naftilamin, aminoazo, ini beberapa zat warna. Nah di situ Anda lihat ada aflatoksin dari Aspergillus flavus. Ini pernah meneliti, ini adalah simplicia untuk membuat jamu itu kan, yang dijemur di luar ya kan. Ternyata nanti diteliti di situ di Simplicia di Solo dulu itu pabrik jamu. Ternyata ada jamur Aspergillus flavus. Dan dicek nanti secara kimiawi akan mengeluarkan tanda bahwa mengandung racun aflatoksin. Ya, ini penyebab kanker. Jadi ini kan sangat disayangkan kalau orang inginnya minum jamu sehat tapi ternyata ada aflatoksinnya, maka berakibat kena kanker malahan, bukannya sehat gitu kan. Jadi zat kimia ini banyak sekali ya, tadi dari limbah industri termasuk ke rumah sakit ya kan. Nah, yang satu kimia, satu biologi ya kan. Mungkin bakteri, virus dari rumah sakit itu ya. Kalau itu tidak di treatment ya kan, ya tentu saja akan berbahaya. Ini radiasi tadi sudah ya, uranium, radium dan sebagainya, termasuk bom atom ya kan, sinar UV, sinar X. Next please. Ya ini salah satu contoh kanker pankreas. Next. Ya. Jadi gimana terapinya? Terapinya pada umumnya nanti ada 3 macam ya. Satu dengan obat atau kemoterapi, yang kedua nanti pembedahan, yang ketiga adalah radiasi. Ya, jadi kita misalnya kemoterapi ini ya itu juga bisa obat tunggal maupun kombinasi ya. Jadi tergantung pada pertumbuhannya pada step yang mana, pada fase apa ya kan. Ini yang jadi masalah banyak ibu-ibu ini kan, breast cancer, kanker payudara itu ya, sering ke rumah sakit itu sudah stadium akhir gitu ya, 3, 4, sehingga berakibat ya hanya 1-2 bulan sudah meninggal. Ini ada istri teman begitu kan. Tapi ada yang bisa hidup lama 10 tahun dan sebagainya, tapi ya nggak enak hidupnya kan. Breast cancer kan dibuang payudaranya, kemudian diobati, kemudian diradiasi, itu merepotkan salah sisi. Kemudian side effect-nya ini luar biasa itu kan.
side effect daripada obat-obat anti kanker ini mulai dari ya mual, muntah, sampai ada istri teman itu kakinya seperti dibakar gitu, melepuh. Bukan main itu kan, jadi kasihan gitu kan. Jadi sakit lama, kemudian istilahnya tidak nyaman gitu kan. Ini makanya nanti ada suplemen-suplemen dari tanaman biasanya untuk ya mengurangi rasa yang tidak enak itu gitu kan. Tapi sering susah untuk menghentikan kankernya itu sendiri gitu. Oke, dari kembali ke sini, obat mempunyai sasaran pada fase yang berbeda tadi sudah SGM. Obat diberikan lebih intensif dan waktu yang lama, misalnya pada leukemia ya, diberi 4 macam obat sekaligus dalam 3 tahun. Ya, bisa naik penyembuhannya, tapi tadi itulah tergantung sekali juga masalah dalaman. Jadi begini, banyak orang yang kena kanker kemudian dia stres berat, ya, nggak mau makan lagi, ya kan? Jadi meluncur ini keadaan kesehatannya itu sendiri gitu kan. Tapi orang yang kemudian ikhlas ya, menerima bahwa ini coba dari Tuhan ya, kemudian memperbanyak ibadah, memperbanyak teman, ketawa-ketawa ya kan, maka dia bisa sembuh gitu kan, mendekati kesembuhan itu sendiri gitu kan, berbuat sedekah yang banyak. Jadi dia ada intinya memberi, dan memberi itu menyehatkan gitu kan. Itu banyak terjadi begitu ya. Jadi dengan ikhlas, ibadahnya ditambah, sedekahnya ditambah, kemudian tadi ya istilahnya ada suplemen dari tanaman ya kan. Tapi obat tetap saja itu bisa nanti lama-lama sembuh ya kan, atau memperlama hidup ya kan, tapi tidak terlalu sakit ya. Ini ya yang perlu diperhatikan. Jadi istri saya insya Allah nggak kena kanker karena tiap hari 1-2 lembar dari daun tapak doro apa itu kan, dia dibuat dikasih air panas, didinginkan, diminum, itu rasanya membuat enak gitu. Next please. Ya, ini menyinggung breast cancer tadi itu ya. Jadi artinya banyak mengancam ibu-ibu itu kan. Di sini pembicaraan khusus karena minum obat itu membuat gundul ya, juga harus wig dan sebagainya. Itu yang paling murah, paling dekat ya kan. Buat wig sudah selesai. Tapi yang lain nanti adalah masalah ketidakenakan itu tadi sampai kakinya melepuh gitu ya. Next please. Ya. Jadi kemoterapi ini nanti ya sebagai salah satunya ya, sulit menghancurkan semua sel tumor yang besar ya, dan dia mempunyai biasanya akibat sampingan side effect yang buruk ya kan. Ya, walaupun sering memberikan harapan hidup lebih panjang pada penderita kanker. Ya, tapi tadi kalau hidupnya panjang tapi sering mual dan sebagainya ya, jadi nggak enak ya kan. Apalagi tadi perjalanan jauh dan sebagainya untuk ke rumah sakit ya kan. Oke, cara kerja obat anti tumor membunuh sel selama sintesis DNA. Jadi tadi karena adanya mutasi ya DNA ya, dikendalikan dari DNA-nya ya kan. Nah, utamanya tadi adalah pembelahan sel tadi, replikasi daripada DNA itu sendiri. Sehingga di stop dengan mengurangi atau menyetop DNA yang tidak normal misalnya begitu. Kemudian kanker ganas limfoma, Burkitt, koriokarsinoma dapat disembuhkan, tapi sangat kecil ya kan. Obatnya adalah daktinomisin, koriokarsinoma dengan daktinomisin dan siklofosfamid. Anda lihat di sana ya kan. Nah, kegagalan pengobatan apabila metastasis sudah mencapai otak ya kan, karena susah obatnya menembus, sulit ke otak, terjadilah kematian. Satu lagi, jadi obat ini yang sekarang sedang berkembang, suatu hal yang baru dulu di biologi sel ya, adalah kita bincangkan sel punca ya kan, stem cell. Jadi stem cell itu diambil dari pasien ya kan, kemudian diproses. Walaupun setua saya ini, mudah-mudahan aku nggak sakit, ini contohnya aja. Diambil dari sumsum tulang belakang selnya, diproses, dia dikembalikan ke embrio ya, atau mendekati sel embrio, sehingga bisa untuk mengobati macam-macam penyakit dari pasien itu sendiri ya kan, apa itu leukemia dan sebagainya ya kan. Sehingga nanti sel yang normal itu
yang masih muda itu dia masuk akan mengusir sel-sel kanker itu sendiri. Demikian juga penyakit yang lain ya. Jadi sel-sel yang apalagi kalau gennya itu sendiri bisa diperbaiki gitu kan, sehingga orang itu menjadi sembuh sempurna. Nah, ini dalam apa sudah banyak dibuat ya kan di Indonesia baru awal-awal ini. Padahal itu bagus sekali ya kan untuk mengobati terutama di sini adalah kanker ya kan. Oke, next please. Oke, jadi ada kemoterapi tambahan ya, memerlukan gabungan kemoterapi sistemik, pembedahan serta penyinaran. Jadi bisa 3, bisa 4. Jadi kemoterapi tadi dengan obat, pembedahan ya kan, disinari dengan radiasi, ada nanti apa namanya seperti vaksin gitu kan. Nanti kita akan ketemu. Jadi biasanya ketiga-tiganya itu yang dilakukan di rumah sakit di Indonesia. Oke, kemoterapi membunuh 2 macam sel tumor yang tersisa dari pembedahan karena sel tersebut berada pada awal daur sel dan sangat peka terhadap obat. Jadi banyak nanti kanker yang dimanapun dia akan dioperasi, diambil ya kan tumornya ini kalau belum kemana-mana ya. Ya, kemudian nanti setelah dioperasi kemudian disinari dengan radiasi ya kan, kemudian sambil minum obat ya, tiga-tiganya berjalan ya. Jadi itu apa namanya bersinergi obatnya kan. Pemberian kemoterapi segera setelah pembedahan, dapan kecil di baru dirusak dan angka kesembuhan naik menjadi 70-80%. Oke. Jadi obat itu tadi apa namanya memang memperbaiki sel ya kan. Oke. Next please. Ya, terus saja. Terus sampai bahasa Indonesia. Ya, lagi ya di atasnya tadi ada nggak? Oke, ini ya penanganan kanker itu tadi sudah disebutkan ada 3 tambah 1 imunoterapi tadi ya, memberikan vaksin. Ini pembedahan, radioterapi, kemoterapi dan imunoterapi. Next. Ya, ini bisa nanti dilihat sendiri gimana apa ceritanya. Nah, ini kita obat ya. Jadi obat yang utama nanti apa namanya fase-fasenya ya. Fase-fase daripada penyakit kanker itu sendiri. Nah, yang awal sekali ini berhubungan dengan DNA. Nanti dia berhubungan dengan RNA, ada berhubungan dengan protein, ya kan? Ini berhubungan dengan DNA adalah memakai antimetabolit yang antagonis, ya kan, terhadap asam folat. Mesti ingat asam folat ini memproduksi DNA, RNA dan protein kemudian, ya kan? Jadi dia ini nanti mengganggu apa namanya sintesis dari asam folat. Misalnya methotrexate, ini terkenal ya. Jadi mencegah tetrahidrofolat ya kan. Ini seperti sulfanilamid kemarin itu, ya kan. Jadi dia apa namanya akan apa menghambat terjadinya folat-folat ya kan. Nah, ini banyak dipakai nih, karsinoma, leukemia akut dan sebagainya ya. Nah, cuma harus hati-hati kalau meminum obat lain ya kan, jangan sampai terjadi incompatibility. Jadi methotrexate nggak boleh makan aspirin ya kan, boleh tapi dosisnya disesuaikan ya. Vincristine tadi di tapak darah itu kan juga apa namanya bulu sel kanker. Nah, kalau ada methotrexate berdua dosisnya dikurangi ya kan. Oke, next please. Yang lain adalah nanti kalau dari asam folat, kalau ini langsung ke DNA-nya mengubah basanya ya. Jadi ada purin pirimidin, masih ingat kan? Grup purin pirimidin basa DNA itu ya kan. Nah, ini yang purin misalnya 6 merkaptopurin ya kan. 6 MP. Jadi dia menggantikan hipoksantin secara spesifik pada sintesis DNA ya kan. Jadi hipoksantin itu terutama nanti bersaing dengan pada antikodon ya, hipoksantin itu. Kemudian ini efektif untuk karsinoma, leukemia dan sebagainya itu ya. Nah, yang hati-hati kalau dia diminum bersamaan dengan obat encok ya, seperti apa? Allopurinol. Ya, karena targetnya sama, yaitu apa?
santin oksidase enzim. Santin oksidase enzim. Ya, sehingga kalau bersama-sama nanti terlalu kuat, ya kan, overdosis. Maka dosisnya harus disesuaikan. Nah, ini toksitasnya depresi sumsum tulang, kerusakan organ gastrointestinal misalnya saja. Yang lain adalah contohnya 6-tioguanin. Nah, ini guanin kan, itu kan penyusun DNA ya. Ya, dipakai pada pengobatan leukemia, mielositik akut, diberikan bersama cetarabin. Nah, ini kan, jadi dia cocok dengan cetarabin. Next please. Ini ya, paling atas. Jadi ini kalau di purin, antagonis purin ini adalah antagonis pirimidin. Ya. Contohnya adalah citarabin. Ya, harus diubah menjadi nukleotida menghambat penggabungan timidin pirofosfat pada DNA. Ya. Jadi dalam tubuh ARAC ini dideaminasi oleh kinase menjadi arabinosil uridin dan diekskresi lewat urin. Ya, maka dia harus diberikan lewat infus, ya kan, karena dalam tubuh dia akan dirusak. Kemudian yang grup pirimidin lain adalah urasil, 5-fluorourasil. Ya, ini urasil ini kan pada RNA, ya kan. Atom fluor menggantikan atom H pada posisi 5 pirimidin, mencegah terbentuknya timidin. Ya, oke. Jadi ini adalah menghambat enzim timidilat sintetase pada biosintesis DNA. Okay. Jadi ini apa istilahnya, bahan baku atau prekursor daripada DNA, ya kan. Nah, yang berikut dicontohkan dakarbasin. Ya, sintesis 5 aminoimidase 4 karboksamid menghambat sintesis DNA dengan merintangi pembentukan asam inosinat. Ya. Jadi ini untuk baik mengobati melanoma yang ganas, ya, gabungan obat lain untuk pengobatan sarkoma lembek, ya. Diberikan secara IV intravena, efek sampingnya influenza, toksisitas pada sumsum tulang, erosi saluran cerna dan muta-muta. Anda bayangkan ini akibat apa buruk, ya kan, side effect buruk dari pemakaian salah satu untuk kemoterapi ini, antagonis pirimidin. Next, please. Ya, ini kita terakhir ini, jadi nanti ini belum dikasih ini anak panah, ya. Tapi Anda kenal itu di atas sendiri, grup purin, pirimidin pada saat awal, ya. Kemudian nanti ada metotrexat tadi, ya, untuk mencegah DNA sampulat. Kemudian nanti ada daktinomisin, doxorubicin, ya kan, ini pembuatan DNA-RNA juga. Kemudian nanti pembuatan protein, L-asparaginase dan sebagainya ini. Dan ada yang setelah protein, ya, mikrotubulus, ya, enzim dan sebagainya itu di sana. Jadi ini adalah secara garis besar mekanisme dan tempat aksi. Nanti Anda punya e-booknya kan, ya, punya e-book anti kanker, Anda baca-baca juga gitu kan, sehingga Anda akan akan lebih senang gitu kan untuk mempelajari anti kanker. Oke, sebagai kesimpulannya sekali lagi adalah bahwa kanker tadi penyebabnya karena mutasi, ya, mutasi DNA. Mutasi ini karena adanya polusi, ya kan. Polusi ada 2 macam besar, luar tubuh dan ada dalam tubuh, ya kan. Nah, luar tubuh ada 3 tadi kan, ya, kimia, biologi, fisika, ya kan, senyawa-senyawa kimia, secara biologi terutama virus, fisika adalah radiasi, ya kan. Itu secara garis besar, walaupun nanti ya ada partikel dan sebagainya, itu gabungan antara kimia dan fisika misalnya saja kan. Kemudian itu kanker dari polusi dan sebagainya. Kemudian dari dalam, ya kan, dari dalam tadi ingat adalah masalah pikiran, ya kan, stres dan sebagainya, marah-marah, emosi itu menyebabkan penyakit, tidak hanya kanker tapi juga yang lain, ya kan. Tapi itu yang orang bersedih terlalu lama, ya kan, itu tadi memunculkan banyak penyakit, termasuk di dalamnya adalah penyakit kanker itu sendiri. Kemudian apa pengatasannya tadi, ya kan, utamanya 3 macam, ya. Kalau ada
benjolan misalnya saja, nanti ada gambarnya itu kan, perempuan ada benjolan di pipinya, ya kan. Kalau masih jinak ya dioperasi saja, tapi harus apa, sebersih mungkin, ya. Kalau jinak dioperasi nggak bersih, maka sisanya itu nanti kemana-mana, ya kan, yang disebut dengan metastasis. Itu menjadi ganas dan menular ke jaringan-jaringan yang lain. Yang paling berat kalau sudah ke jantung, apalagi ke otak, ya kan. Obatnya juga nggak akan sampai, dan otak ini kan jadi banyak ada kenalan itu yang dioperasi otaknya. Waduh, mendengar saja ngeri kan. Dan itu biasanya ya beberapa minggu kemudian meninggal dunia gitu kan. Oke, jadi apa namanya itu, dari dalam, dari luar, obatnya, ya kan. Nah, tadi yang saya coba di sini belum ada adalah apa, sel punca, ya. Dipelajari sel punca, relatif murah, relatif dibanding dengan obat yang lain, dia relatif murah, aman, ya, relatif murah, aman, karena diambil dari tubuh pasien itu sendiri, gitu kan, ya kan. Jadi prosesnya kan, walaupun itu dari orang tua, dari ambil tulang belakang, ya, selnya, kemudian diproses menjadi sel embrio, ya kan. Nah, kalau sudah sel embrio, walaupun tidak persis, ya kan, dia bisa untuk mengobati macam-macam pada tubuh pasien itu sendiri, ya kan. Apa itu jantung, apa itu hati, apa itu ginjal dan sebagainya bisa dipakai, termasuk penyakit kanker itu sendiri, ya. Jadi ini obat yang harapan di masa depan itu sendiri. Oke, jadi apa namanya, ini masih banyak diperlukan, ya, karena obat ini apa sering memberikan side effect, ya, akibat buruk, tidak hanya sampai pada mualnya itu tadi, ya kan, yang saya saksikan, sampai pada kaki pasien itu menjadi seperti dibakar, ya kan, melepuh itu kan. Ini belum lagi yang di dalam yang nggak kelihatan, ya kan, banyak hal yang kemudian ya mempercepat kematian itu sendiri, ya kan. Jadi itu akibat. Nah, saya yang terakhir adalah memang seperti saya sendiri ikut terlibat adalah mencari obat kanker, anti kanker, ya kan, baik dari ekstrak tanaman, gitu kan. Itu nanti dicoba-coba mana yang istilahnya suplemen tadi, ya kan, mengurangi dosis atau mengurangi akibat buruknya, itu kan. Ini banyak dilakukan. Nah, saya mengambil dua dari ekstrak tanaman itu, ya kan. Kemudian yang kedua, salah satu yang baik adalah kulir putih, itu bagus sekali, ya kan, jadi membunuh virus. Nah, kalau saya mencoba adalah dua anti kanker digabungkan, ya kan, konjugasi, dikawinkan, sehingga akan menjadi satu senyawa yang murni, ya kan, dan mempunyai dua harapan, ya, toksisitas, ya, aktivitasnya setinggi mungkin sehingga dosisnya kecil saja. Yang kedua adalah toksisitasnya sangat rendah atau nggak ada, katakanlah nggak ada toksisitasnya. Nah, ini yang kita coba di dalam kimia medisinal ada seperti gitu, ya, menciptakan obat baru. Kalau saya tadi mengawinkan begitu, bisa juga senyawa obat yang sudah ada diubah, dimodifikasi, ya kan, sehingga arahnya tetap aktivitas tinggi, toksisitasnya rendah. Oke, itu obrolan siang hari, ya.